Ya. Saya mau nyoba pakai jendela, Pak. Biasanya nggak pernah. Apa itu, Bun? Apa? Apa? Belum apa-apa udah tanya kuis. Nanti aja, biar seru ya Pak Chandra ya. Udah siap Pak Chandra? Oke, siap. Siap Pak Firman? Iya Bu, ya Bu. Iya Bu. Pak Firman rekam? Saya bisa rekam Pak? Penyelenggaranya siapa nih? Bu Ari mau masuk nggak bisa itu. Bu Ari itu lagi makan. Ya kok Bu sudah tidur. Udah Ibu. Oh sudah ya oke. Halo. Bu Ari tadi nggak bisa masuk karena lagi makan. Bisa masuk kayak buzi. Iya, tadi Bu Ari nggak bisa masuk karena lagi makan itu. Oh betul. Ini Bu Zaitun juga nggak bisa masuk lagi apa ya Pak Firman? Oh, dari tadi kurang terus ya. Ada Bu Zaitun yang kirim linknya. Anak-anak Bu Zaitun. Beliau paling Bu Zaitun ya. Iya tadi kirim link di koper kita kan Bu Zaitun itu. Disampaikan Pak Chandra, Pak Mendrova kenapa nggak hadir ya? Ada Bu Farida, ada Bapak Muhammad, Dwi Wulandari, Bu Dwi, Bu Nelly juga ada nih. Iya. Bu Zaitun malah nggak bisa masuk. Bu Ari bisa masuk tapi nggak bisa tulis ke chat nih. Bisa tulis Chatnya ditutup kali Bu. enggak kok sudah dibuka. Saya bisa itu Bu. saya nggak bisa ini nulis chatnya. Bisa. Bisa nggak Bu? Chatnya, chat kemarin. Chat makan nanti lah. Berarti hanya saya saja yang nggak bisa ngechat ini. Iya, chat ruangan. Dilarang ngechat harus PM tatap muka. Gimana Pak Corneli ini? Ya, Boris jangan ditanya kemana pergi. Banyak kan pada rumput yang bergoyang. Enggak, itu laporan nyanyi yang gini, jangan ditanya kemana aku pergi gitu. Lanjut. Yuk mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Firman nggak ngerekam? Saya sudah ngerekam pakai streaming di HP. Berarti nggak pakai catatan kaki, ya pakai streaming Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Alhamdulillah
Maha Esa yang telah melimpahkan karunia nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di virtual meet dalam acara webinar Koperdiin yang ke-12, belajar dan berbagi dalam kebersamaan dengan tema pembelajaran diferensiasi menggunakan model pembelajaran discovery learning. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya terlebih dahulu yang terhormat Pak Ferry Yun Kurniawan selaku penasehat sekaligus pendiri, yang terhormat Bapak Daryanto SPDSD Ketua Koperdi beserta pengurus Koperdiin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat Bunda Sriani SPD yang pada kesempatan hari ini selaku narasumber, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan. Sebelum kita mulai webinar pada malam hari ini, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu diketahui bersama. Yang pertama, Bapak Ibu hadir gabung ke virtual meet 15 menit sebelum virtual webinar dimulai. Ibu peserta webinar berpakaian sopan dan rapi. Yang ketiga, Adik, aku mulai, jangan ajak bicara. menampilkan video profil mic dan mengaktifkan mikrofonnya. Present terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, Bapak Ibu beserta membuka kamera virtual mic sesuai dengan permintaan panitia untuk isi foto bersama. Yang keenam, Ibu mengisi daftar hadir untuk sertifikat daftar hadir yang nanti akan dikonsultasi oleh panitia. Yang keenam, Bapak Ibu beserta mengikuti acara sampai dengan selesai. Itulah tata tertib yang harus kita ketahui Mas, dan diem Mas. kita pahami bersama. Acara webinar pada malam hari ini terselenggara berkat yang pertama penasehat atau pembina Koperdi Pak Ferry Yun Kurniawan SPD, penanggung jawab Bapak Daryanto selaku ketua, host Manajemen Menropa SPD, moderator saya sendiri, ya narasumber Bunda Sriani, dan penyiapan acara diantaranya ada Pak Firman, Wahyu Diansa, Pak Bambang Triyono, Pak Syafi'i, Pak Ahmad Syahroni, dan Pak Kornel. Adapun susunan acara webinar pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi oleh narasumber, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Baik, bersama-sama sebelum kita mulai acara hari ini, webinar pada malam hari ini, marilah kita sama-sama memberikan sambutan kepada Pak Ketua Koperdiin sekaligus pembukaan webinar pada malam hari ini. Saya sapa dulu Pak Daryanto. Halo Pak Daryanto, sudah siap? Assalamualaikum. Salam. Oke, Pak Daryanto, kami persilakan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka webinar pada hari ini. Pada Pak Daryanto disilakan. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya Pak Chandra? Ya, sangat jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wala nikmatillah wala hawla wala quwata illa billah. Amin amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembina Koperdi, beliau Bapak Ferry Yun Kurniawan, teman-teman pengurus Koperdi di seluruh Nusantara yang berbahagia, Bapak Ibu peserta webinar, tidak lupa ya yang kami hormati, kami banggakan narasumber pada kegiatan malam hari ini, beliau Bu Sriani dan Bu En Setia. Marilah yang pertama kita senantiasa tidak hentinya untuk meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala biqaulin
mengapresiasi menggunakan model pembelajaran discovery learning yang akan disampaikan oleh narasumber kita, beliau Bu Sriani dan Bu En Sutiah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik dan kami mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memfasilitasi kegiatan pada malam hari ini sehingga kita bisa belajar bersama untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, seberapapun andil kita di dalam pembelajaran ini, mudah-mudahan kita saling berbagi, belajar bersama seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita senantiasa untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan critical thinking supaya kita senantiasa bisa mengembangkan di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang ini. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pembelajaran discovery learning ini pada intinya kita nanti akan belajar bersama dengan beliau Bu Sriani dan Bu En. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih banyak lagi apa yang harus kita tingkatkan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka acara webinar series Koperdi-in yang mengambil tema tentang pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran discovery learning saya nyatakan secara resmi dibuka. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih pada Pak Daryanto selaku Ketua Koperdi-in. Mudah-mudahan acara malam hari ini berjalan sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang nanti akan disampaikan oleh Bunda Sri tentang topik pembelajaran berdiferensiasi model pembelajaran discovery learning. Mungkin dalam hal ini pembelajaran discovery learning tidak asing di telinga Bapak Ibu ya, di mana pembelajarannya ini dengan menggunakan dan dirancang memfasilitasi kebutuhan dan belajar minat peserta didik di dalam kelas yang heterogen. Adapun narasumber kali ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran ini dirasa sesuai dengan kebutuhan minat belajar peserta didik di kelas yang majemuk. Ini peserta didik diajak untuk mengeksplor dan menemukan hal-hal baru dengan tujuan mengakomodir peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kita sapa dulu Bunda Sriani. Sudah siap Bunda? Siap Pak. Halo. Chandra. Oke, siap. Oke, saya bacakan terlebih dahulu berita dari Bunda Sriani. Nama lengkap Bunda Sriani SPD adalah seorang guru matematika dari SMP Negeri 1 Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Beliau menamatkan kuliah di Universitas Negeri Malang. Adapun pengalaman beliau yang pernah diikuti adalah pernah menjadi Google Master Trainer, level Google Certified Trainer, Google for Education. Yang kedua, menjadi kontributor perangkat ajar di PNM. Yang ketiga, beliau pernah juga menjadi kuisis super trainer. Yang keempat, beliau pernah mengikuti pelatihan guru inovatif level 4 di ruang guru. Kemudian selain itu juga beliau merupakan penggerak komunitas Koperdi-in,
penggerak komunitas Koperdiin Kabupaten Lawang dan penggerak komunitas di SMP Negeri 1 Lawang. Nah, itu adalah kurikulum kita dari Bunda Sriani. Sudah siap ya Bunda Sriani? Siap. Oke. Dengan ini pada Bunda Sriani untuk pemaparan materi disilakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya mulai ya Pak Chandra, saya share ya. Nanti kalau ada hambatan Pak Chandra memberitahu ke saya. Sudah kelihatan Pak Chandra? Ya, masih menunggu. Ya, sudah nampak. Ya. Bapak Ibu, selamat berjumpa dengan saya. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Sriani, guru matematika di SMP Negeri 1 Lawang, Malang, Jawa Timur. Hari ini saya akan berbagi tentang praktek baik sebenarnya Bapak itu, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, yang mana di sini sudah kami praktekkan di kelas bersama murid saya. Saya slideshow biar jelas Bapak Ibu. Kelihatan Pak Chandra? Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak pada gambar di bawah ini. Jadi saya tidak membuat pantun untuk malam hari ini, tapi saya ingin mencoba menggali dari gambar yang saya buat. Yaitu di sini ada dua gambar, ada gambar ke-1 dan gambar kedua. Pak Chandra tolong lihatkan nanti ya Pak Chandra siapa yang menjawab ya Pak Chandra, karena saya ini tadi masih seluruh layar. Coba Bapak Ibu siapa yang tahu apa makna dari gambar ke-1? Ya, siapa Pak Chandra? Tangan terlebih dahulu. Ya, kita lihat siapa yang ke-1, coba disampaikan. Halo Bunda. Ibu Ria. Ibu Ria. Halo Bu Ria. Bu Ria, mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu Bu. Atau Bapak Ibu yang lain boleh. Nah, yang kedua. Yang kedua Bu Ari. Ya, apa Bu Ari? Kalau misalnya melihat dari gambar itu sudah pakaian superhero ya. Ya. Nah, sudah terlihat bahwa ibu memakai pakaian seperti superhero. Ya, maknanya? Maknanya apa ya? Pikir dulu. Maknanya dengan menggunakan pakaian itu ibu sudah terlihat bahwa menunjukkan bahwa ibu itu superhero. Ya. Coba mungkin yang lain di gambar kedua. Coba Pak Chandra, siapa yang gambar kedua yang bisa menjawab? Oke, baik. Turunkan dulu Bapak Ibu. Ya, Bu Ria. Pak Arif juga turunkan dulu. Nanti kita hitung
3 hitungan. 3, 2, 1. Oke, Pak Arif. Yang pertama Pak Arif. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Chandra. Selamat malam Bu Sriani. Malam. Menjawab pertanyaan dari Bu Sriani merupakan tantangan yang luar biasa. Menurut hemat saya, yang pertama gambar superhero itu adalah seorang guru yang mempunyai visi dan misi yang luar biasa. Gambar pertama yang memakai Superwoman itu gurunya adalah guru yang punya potensi luar biasa, yang lebih cepat, lebih laju. Yang kedua itu seorang guru yang memakai Honda ataupun alat sesuatu alat yang tentunya juga punya visi misi yang luar biasa. Itu saja Bu, lebih kurang maaf. Luar biasa Bapak, Bu Ari dengan Bapak tadi. Sudah bagus, dua-duanya juga sudah bagus. Jadi di sini pada gambar kedua dan ke-1 hubungannya itu sama dengan yang disampaikan tadi, bahwa dengan berkendaraan kita mau mencapai sesuatu yang sangat besar, yang super. Sehingga dengan gambar kedua kita bisa mencapai super apa yang mau kita capai di hari kemudian. Begitu Pak, Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan slide yang berikutnya. Di slide di sini sebelum ini adalah tempat saya di SMP Negeri 1 Lawang. Biar semua tahu ini di luar Bapak Ibu. Nah, ini saya hanya memfoto satu, yang lainnya masih ada. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah saya pada waktu mau berangkat ke ruangan, yaitu di kelas 7A, yang mana di sana pada materi perbandingan senilai, yaitu mata pelajaran matematika. Saya membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kemudian sekarang kita coba ke Jambot dulu Bapak Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi, tolong Pak Chandra di chat diberikan link Jambotnya. Bapak Ibu coba saya langsung klik gini. Oke, jalan ya. Nah, silakan semua isi di pertanyaan yang saya berikan ada di Jambot tersebut. Yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan model discovery learning? Minta tolong, mungkin barangkali ada yang kendala atau ada yang belum pernah menggunakan Jambot Bapak Ibu. Mungkin ada Pak Chandra, dibantu kalau ada yang belum. Semua sudah bisa Bapak Ibu? Bu, jawabnya di halaman itu apa? Jawabnya di halaman itu di bawahnya saja. Pakai ini ya Bapak Ibu, pakai sticky note biar sama. Ini saya besarkan, nanti dibesarkan sendiri, diatur. Pertanyaan yang ke-1 diletakkan di bawahnya, pertanyaan kedua di bawahnya. Jangan lupa diberi nama. Diberi nama ya. Ini siapa ya yang double? Ya, belum kelihatan. Diperbesar sedikit. Biar saya tahu namanya. Pertanyaan saya jelas ya Bapak Ibu ya? Ya.
Ya, saya tunggu. Masih ada yang belum? Kalau sudah rapi, kita lanjut berdiskusi kita. Ada yang kendala, Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah pintar semua. Mudah-mudahan semua bisa menularkan Jambot ini kepada putra-putri Bapak Ibu di sekolah, yang mana salah satu dari media kita untuk pembelajaran berdiferensiasi. Siap, kita mulai ya. Nah, sekarang coba ini sudah selesai semua? Oke, pintar. Ada Bu Nelly, ada ini yang sudah kelihatan saya perbesar. Tidak ada namanya ini. Ada Bu Ngarmi. Ada yang hijau itu siapa diperbesar? Bu Arya. Oh iya, Bu Ari. Oke. Kok hilang? Betul hilang Pak Chandra? Oh, hilang nggak? Bentar, bismillah. Lembun. Kenapa kok hilang? Masa punya saya yang hilang? Semua Bun, hilang Bun. Saya muat ulang ya, nyoba ya. Ya, ulang. Saya tutupnya. Ya, hilang Iya. semua jadinya. Kenapa ya hilang semua ya? Kamera saya tutupnya. Oke. Tulisan hide itu di speed Bun, supaya enggak kelihatan, sama kata abaikan itu supaya enggak ada gangguan. Udah. Sini sudah? Coba kontrol Z. Yang lain boleh? Kok hilang tulisannya? Kenapa ya? Sudah tak muat ulang loh tadi. Apa ya Pak Chandra? Aja, Bu, ya. Coba sih. Tulisannya memang dari sana juga kelihatan hilang. Hilang. Hilang Bun, hilang. Kenapa ya? Coba di kontrol Z barangkali bisa kembali, boleh. Ya. Atau dari Bapak Ibu ada yang menghapus nggak sengaja ini? Ya. Atau saya ando Pak. Iya, Ibu Ando. Bismillah. Dia aja Bu Sri. Ini ada Bu Sri tulisannya. Biru ini punya siapa ini? Apa? Udah tak ando Pak. Tinggal satu. Ini biru. Ya, kita mulai 2 orang aja nggak apa-apa ya. Sudah tak ando muncul biru Bu Rispa, tadi Bu Ngermi. Coba ulang lagi nggak apa-apa, 2 orang. Biar lancar. Kok aneh? Saya tadi nggak apa-apa kok. Ya. Nggak apa-apa. Coba Ibu Rispa, apa yang Ibu tulis di Jambot tersebut? Disampaikan Ibu. Yang saya tulis adalah pengertian dari pembelajaran berdifferensiasi
diferensiasi, yaitu pembelajaran dengan beragam cara untuk memenuhi kebutuhan siswa yang juga beragam. Luar biasa. Kasih applause, kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Di mute kita ya. Dia. Nah, sekarang iya. Sekarang Bu Nelly. Kita coba yang kedua. Bu Nelly sudah jawab yang kedua atau Bu Nelly jawab yang pertama dulu, nanti mungkin ada yang sudah jawab yang kedua. Iya, Bunda. Ya. Apa Bu Nelly? Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, karena peserta didik yang ada itu majemuk atau beragam, sehingga dengan adanya pembelajaran yang berdiferensiasi, kebutuhan mereka yang beragam itu pun bisa kita akomodir atau kita bisa memfasilitasinya. Oke. Luar biasa. Kita lanjut satu lagi. Coba Bu Ngarmi untuk pertanyaan yang kedua, Ibu. Bu Ngarmi siap? Belum ini Bunda lagi lapor saya. Ah. Yang lainnya mau nih. Oh ya. Yang lainnya siapa mau menyampaikan? Mungkin Bu Ari. Pertanyaan yang kedua Bu Ari. Atau Bapak Kornel boleh. Satu lagi untuk pertanyaan kedua. Siapa Bapak Ibu? Ayo. Semangat. Tidak ditulis, enggak apa-apa, enggak tulis di Jamboard. Pertanyaan yang kedua. Ya. Apa ya? Apa yang dimaksud dengan tadi ya, model pembelajaran discovery learning? Oke, siapa mau menjawab? Coba. Pembelajaran yang bisa Ya, silakan Bu Mardi. Ya, mana Bu Mardi? bentar Pak, hilang tulisanku. Pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang bisa menampung keinginan murid yang beragam. Kenapa di PMM itu menggunakan cenderung lebih banyak discovery learning ya. Untuk proyeknya menggunakan yang kemarin disampaikan apa PJBL itu Bu. Ya. Jelas ya. Ya, itu masih ke siswa ya. Ini ada satu lagi, tapi sudah betul. Tidak ada salah. Kita lihat ini ada yang kuning siapa ya? Kita lihat. Yang baru nulis siapa? Nah, itu siapa itu? Itu Bu Ari itu mengacungkan tangan. Resen barangkali. Oh ya, mau Bu Ari. Bu Risma. Lucu. Bu Risma ya, discovery learning. Saya baca sudah ya Pak, ya Pak Chandra ya. Ini yang ketiga, discovery learning artinya pembelajaran yang mengajak siswa untuk menemukan pengetahuan sendiri atau inquiry. Ini salah satunya Bapak Ibu. Jadi siswa nanti menemukan sendiri dari apa yang sudah diketahuinya. Gitu. Jadi sudah ada stimulus, kemudian kita berikan sesuatu, nanti siswa akan menemukan sendiri. Sekarang kita lanjutkan Bapak Ibu, sudah kasih aplaus semuanya buat kita semua. Sudah bagus.
Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini dalam pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi digital murid masih sangat rendah. Ini praktek yang saya buat Bapak Ibu. Kemudian terkait penggunaan teknologi digital, tentu saja para murid sudah mampu menguasainya. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, mengevaluasi dan mencerna informasi secara kritis, para murid masih perlu ditingkatkan. Sumber untuk memberikan materi diferensiasi masih sangat minim, sehingga saya harus mencari sumber yang lebih banyak lagi. Murid semua sudah mempunyai handphone, tetapi kuota masih banyak yang tidak diisi karena handphone dipakai untuk game, sehingga kuota internet yang diberikan orang tua murid menjadi cepat habis. Dan murid beralasan tidak mempunyai kuota. Begitu Bapak Ibu. Model discovery learning adalah salah satu model pembelajaran, tetapi masih banyak yang menggunakannya belum optimal. Oleh karena itu, saya berusaha melaksanakan model pembelajaran discovery learning dengan optimal dan harus selalu siap lebih awal untuk strategi yang saya gunakan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Selain itu, di dalam kegiatan pembelajaran di kelas saat ini seringkali menghadapi murid yang jauh lebih beragam. Setiap murid memiliki kesiapan, minat, dan profil belajar yang berbeda. Peran saya di sini Bapak Ibu sebagai guru yakni berusaha mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan bagi murid, sehingga kemampuan literasi digital murid dapat meningkat dan sosok profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Model discovery learning adalah salah satu model yang cocok untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita lihat langkah dan strategi pelaksanaan pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan. Yaitu langkah yang pertama, menyusun perangkat ajar yang terdiri dari modul ajar, berdiferensiasi, dan berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan minat belajar dan profil murid berdasarkan hasil asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran. Jadi ini Bapak Ibu, saya pertama membuat modul ajar yang sesuai dengan berdiferensiasi, yaitu ini ada bahan ajar yang saya siapkan berupa video YouTube, kemudian Google Slide, kemudian ini ada PDF, kemudian ada buku ajar. Saya lanjutkan. Nah, ini videonya Bapak Ibu. Kita coba kita bunyikan ya. Selain itu juga buku. Salam dan bahagia anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang buku panduan. Yaitu kita lihat macam-macam perbandingan. Nah, ini video dari perbandingan senilai Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar perbandingan senilai. Apa perbandingan senilai? Dan kita akan memahami. Kenapa Pak? Kelihatan Pak? Serta menerapkannya dalam Oh iya, gak apa-apa sudah. Hanya saya lanjut ya Pak. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Selain video yang sudah siap, kemudian di sini menggunakan slide, kemudian di sini ada PDF. Kita lihat slide-nya Bapak Ibu. Jadi ini awal kita siapkan dulu video, kemudian slide. Ini slide-nya sudah siap. Nah, selain slide kita siapkan berupa PDF karena siswa nanti bisa kadang-kadang tidak suka melihat video. Ada siswa yang suka melihat PDF ternyata Bapak Ibu. Jadi ini PDF-nya kita siapkan. Ada anak yang kuotanya tidak ada Bu, saya menggunakan
menggunakan PDF saja atau slide ya Bu, boleh. Saya begitu Bapak Ibu. Jadi kita fasilitasi apa yang menjadi kegemaran siswa, jadi di awal itu. Nah, selain itu saya juga menyiapkan berupa panduan materi dari website atau blog. Kemudian ini ada buku juga saya siapkan. Kita lihat panduannya Bapak Ibu. Nah, ini jadi ada anak, kamu boleh, saya begitu, nanti pada waktu sudah jalan, kamu boleh melihat dari panduan web. Tidak harus ini. Misalkan anak mau mencari sendiri juga boleh, tidak apa-apa. Gitu ya. Saya lanjutkan ke slide 11. Nah, di slide 11 di sini, langkah pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar berdiferensiasi. Tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan kesiapan minat belajar dan profil murid berdasarkan asesmen kognitif dan kognitif di awal pembelajaran. Ini tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga siap dengan discovery learning-nya, yaitu model pembelajaran merupakan penyingkapan atau penemuan, yaitu arti dari discovery atau nama lainnya ada inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Sebelum ke sana Bapak Ibu, awal itu saya juga menyiapkan kepada sekolah, yaitu memohon kepada sekolah agar disediakan wifi internet untuk menampung siswa yang tidak memiliki kuota internet. Kemudian saya juga menyediakan tethering dengan handphone saya sendiri bagi siswa yang ingin tethering. Meminta murid berbagi tethering handphonenya kepada temannya. Kemudian kegiatannya ini Bapak Ibu awal. Adapun kegiatan murid secara umum diantaranya yang pertama murid melaksanakan asesmen kognitif dan non-kognitif di awal pembelajaran dengan cara menjawab kuis melalui aplikasi Google Formulir. Ini Bapak Ibu yang ada di gambar. Jadi awal ini saya sudah menyiapkan anak-anak apa kegemaran siswa dalam belajar. Ternyata dari hasil yang didapat dari kegemaran tadi, ada siswa yang gemar membaca buku, ada siswa yang gemar melihat video, ada siswa yang gemar melihat slide atau PowerPoint, ada siswa yang berupa melihat PDF. Gitu Bapak Ibu. Kemudian nanti kita kelompokkan dari siswa-siswa tersebut pada waktu pembelajaran. Kemudian, nah ini sebelumnya juga kita siapkan langkah kerja model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, identifikasi masalah atau statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Yang kelima, pembuktian atau verifikasi. Yang keenam adalah kesimpulan. Nah, di sini Bapak Ibu. Yang kedua, tadi setelah pertama sudah melaksanakan asesmen. Yang kedua, yaitu mengeksplor pengetahuannya siswa tersebut dengan menyimak beberapa soal permasalahan tentang perbandingan senilai melalui video YouTube, juga aplikasi Google Slide, PowerPoint, file PDF. Kemudian tak lupa membaca buku paket serta dari web atau blog untuk mendapatkan stimulus. Di sini awal Bapak Ibu ada gambar, yang awal ini saya masuk, ini awal. Kemudian di sana saya berikan stimulus. Stimulus di sini yang kedua yaitu menggunakan Google Slide. Ini gambar kedua. Gambar ketiga kita bentuk kelompok dahulu Bapak Ibu. Setelah membentuk kelompok, nanti masing-masing kelompok kita bentuk sesuai dengan hasil dari asesmen yang sudah kita berikan tadi.
Jadi bagi anak yang suka melihat video, kita kelompokkan dengan melihat video. Bagi siswa yang melihat slide, kita kelompokkan dengan melihat slide. Bagi siswa yang melihat buku, kita kelompokkan di sana Bapak Ibu. Jadi sesuai kegemarannya. Ini saya ada yang memantau Bapak Ibu, karena saya ingin refleksi, barangkali saya ada sesuatu hal mungkin yang berbeda dari rencana yang saya buat. Kemudian, nah ini di slide ada anak membawa video, melihat video di HP-nya masing-masing. Kemudian ada juga Bapak Ibu, ada siswa yang praktek di luar karena berdiferensiasi, yaitu mengamati proses jual beli di koperasi siswa. Kenapa? Karena di sini kan perbandingan senilai. Jadi apa saja yang dilaksanakan pada waktu dijual beli tersebut, kemudian siswa membuat kesimpulan. Di sini berada di perpustakaan, Bapak Ibu membuat kesimpulan dengan beberapa kelompoknya. Setelah itu Bapak Ibu, nah ini hasilnya anak-anak boleh produk, kan yang pertama itu tadi ini hasilnya ya Bapak Ibu ya, produk yang dihasilkan tadi prosesnya. Yang pertama adalah awal, yaitu konten yang kita buat tadi sudah bermacam-macam, prosesnya juga, ini produknya. Ada yang menggunakan dari Canva Bapak Ibu, ada yang Bu saya tulis saja di buku, boleh. Ada yang video juga boleh Bapak Ibu, begitu. Kemudian setelah itu, nah setelah yang ketiga, setelah selesai tadi anak-anak berdiskusi, kita kembali ke kelas Bapak Ibu. Kemudian mereka merespon dengan cara berkolaborasi secara berkelompok, bekerja sama, mengerjakan LKPD yang telah siap dikerjakan, dan menganalisa jawaban LKPD dengan benar. Kemudian di tahapan yang keempat, yaitu setiap kelompok mengungkapkan hasil analisanya dengan cara yang disukainya, seperti mempresentasikan melalui tayangan slide. Ini Bapak Ibu yang pertama, tayangan slide. Ada yang dokumen, nanti digambar di slide berikutnya ya. Ada yang dokumen, ada yang Word, ada yang menggunakan pakai Canva gitu. Setelah itu anak-anak presentasi di sini. Presentasinya pun juga bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang ditempel ini karena dia tidak siap Bu, temannya sudah siap, dia tidak siap. Ada yang presentasi dengan slide ini. Kemudian ada yang di video Bapak Ibu dikirimkan, dimana di situ yang telah dianalisanya tadi setelah presentasi di kelas, dia mengirimkan link video itu pada Google Classroom gitu Bapak Ibu. Nah ini di Classroom-nya Bapak Ibu. Yang pertama ini berupa tulisan di buku kemudian difoto. Kemudian yang kanan ini menggunakan Canva, kelompok lain. Yang kiri ini pakai slide ini Bapak Ibu. Ada yang pakai PowerPoint. Yang keempat ini pakai Word. Nah, seperti ini. Jadi ini yang kita praktekkan. Kemudian di sana ada yang presentasi ini di video sama anak-anak sendiri Bapak Ibu, bukan saya ini yang mau video. Yang mau video adalah kelompoknya masing-masing, kemudian dikirimkan ke saya. Saya lanjut ya. Nah, ini masih ada lagi yang video 2. Sudah Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah.
saya tunjukkan di sini Bapak Ibu. Saya ingin menunjukkan kalau saya mengomentari Bapak Ibu. Nah, ini saya mengomentari Bapak itu. Nah, kita kasih applause. Nah, lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sudah di sini tahap yang akhir. Setelah sudah dikirim ke classroom tadi, tahap akhir melaksanakan refleksi, yaitu menyimpulkan dengan tepat. Kemudian apa yang saya rasakan Bapak Ibu? Perasaan saya sangat bahagia karena saya melihat antusiasnya para murid memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Dampaknya literasi digital murni dapat meningkat. Ya, literasi digital murid ya Bapak Ibu ya. Kemudian hal ini terlihat dari minat, kegiatan yang para murid mampu mengekspresikannya, yaitu pemahamannya tentang berbagai cara sesuai dengan minatnya tadi Bapak Ibu, sesuai dengan kegiatan dan sesuai dengan profil belajarnya. Kemudian saya berharap ke depannya saya akan terus melaksanakan inovasi pembelajaran di kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Begitu Bapak Ibu praktek yang sudah saya berikan. Saya akhir kata, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Saya tutup. Kita lanjut Pak Chandra. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu Pak Chandra. Kita lihat. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bunda Sriani. Paparan yang sangat luar biasa. Menarik ya Bapak Ibu ya. Semoga paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda Sriani menjadi wawasan dan praktik baik dan menjadi di sekolah Bapak Ibu. Baik, acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu nanti akan kami batasi 3 penanya dengan menyebutkan nama, asal instansi dan pertanyaan. Untuk 3 penanya nanti akan ada door prize dari panitia. Oke. Silakan yang mau tanya boleh raise hand. Boleh Bapak Ibu silakan raise hand. Barangkali ada yang perlu disampaikan atau dipertanyakan terkait paparan materi tadi disampaikan oleh Bunda Sriani. Oke. Ada satu yang present Pak Bunda Sri. Oke, siap Bapak. Pak Firman. Silakan Pak Firman. Ya, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Sri. Suara saya terdengar dengan baik Pak Chandra, Bu Sri? Baik, baik. Jelas Pak. Karena forum kita ini forum belajar, saya selalu suka raise hand. Yang pertama belajar mengangkat tangan, kedua belajar menyampaikan pendapat. Itu yang saya lakukan. Dan harapan kami, bukan hanya saya, tetapi teman-teman juga gitu, berani mengangkat tangan. Minimal memperkenalkan diri, siapa kita, untuk apa kita mengikuti kegiatan ini. Ingat bahwa hashtag Koperdi itu belajar dan berbagi dalam kebersamaan. Yang jadi pertanyaan saya, Bu Sriani, ini kan kita forum-forum bukan menguji, tapi memang kita perlu bertanya. Sekarang lagi ngetren istilahnya pembelajaran berdiferensi, ya. Pembelajaran yang harapnya bisa mengetahui kemampuan masing-masing anak dengan strategi yang bermacam-macam. Yeah. Pembelajaran seperti ini apakah baru kali ini? Padahal kalau kita ketahui, kalau kita ngomong bahwa ini konsepnya Ki Hajar Dewantara mungkin seperti itu. Apakah sebelumnya tidak pernah lakukan seperti itu? Yeah. Ataukah memang dengan punya strategi lain yang hampir sama dengan istilah berdiferensi tadi itu? Cuma sekali ini istilahnya lebih keren dengan istilah pembelajaran diferensi. Gitu aja Bu Sriani. Terima kasih Pak Chandra. Ya. Ya, terima kasih Pak Firman atas
atas pertanyaannya. Apa mau dijawab langsung Bunda Sri atau nanti kita tampung dulu pertanyaannya? Langsung enggak apa-apa Bapak. Oke, Bapak. Ya. Kalau yang saya tangkap Bapak Firman, sebenarnya proses ini sebelum di kurikulum Merdeka itu Bapak Ibu sudah ada, bahkan sudah banyak yang melaksanakan. Hanya tidak terekspos dengan baik, mungkin itu. Sehingga di kurikulum Merdeka ini digalakkan yang diberi nama berdiferensiasi. Jadi aslinya, bahkan saya kebetulan, saya belum pernah kenal kurikulum Merdeka ini sudah pada waktu pandemi itu Bapak Firman. Pada waktu pandemi itu saya mulai pandai membuat video pembelajaran untuk siswa. Itu langsung saya berikan Bapak. Jadi memberikannya ada, cuma waktu itu saya memberikannya masih 2 sebelum kenal GMT itu, hanya video kemudian dengan buku paket. Jadi anak-anak yang sudah jelas anak-anak, kalian melihat di video ini, ada yang suka sekali memang. Jelas Ibu saya sangat suka, ada anak yang diem Bapak. Jadi anak yang diem itu saya tanya, kamu kenapa kok diem? Saya tidak punya kuota Bu. Nah dari sini kita memperhatikan siswa tersebut. Kalau begitu, buka buku paketnya. Nah dari kegiatan ini sudah berdiferensiasi kalau menurut saya. Tapi pada waktu itu belum ada namanya, saya juga belum tahu kalau namanya berdiferensiasi. Saya baru tahu namanya berdiferensiasi itu juga mulai pada waktu di bulan April itu ada PMM itu kita belajar bersama-sama sehingga selalu belajar, saya belajar dan belajar apa sih sebenarnya berdiferensiasi itu. Jadi kalau saya menyimpulkan sebenarnya sudah awal sebelum kurikulum Merdeka itu tidak hanya saya Bapak Firman. Jadi saya lihat di YouTube itu banyak sekali. Kalau kita tidak menggunakannya kita ketinggalan Bapak Ibu. Jadi saya melihat saya ketinggalan banyak. Ternyata di sana saya membuka contoh-contoh itu sudah 2 tahun yang dulu, 3 tahun yang dulu. Itu pada waktu 2 tahun kemarin. Jadi di tahun 2020 itu saya sudah melihat banyak YouTube tentang pembelajaran. Dan diapakan? Ya diberikan ke siswa. Dari sini saya menyimpulkan bahwa berdiferensiasi itu sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Hanya mungkin sekarang kita diberikan nama saja dengan nama berdiferensiasi yang mana ada di web-web itu namanya seperti itu ya. Jadi kita memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu Bapak Firman. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan atas pertanyaan Pak Firman tadi. Iya, Pak Chandra mau saya juga ingin menambah dikit biar teman-teman yang terkait dengan berdiferensiasi. Jadi saya baca di referensi yang saya baca ini bahwa pembelajaran berdiferensi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi individu yang berbeda dalam kelas. Jadi harapannya di dalam kelas pasti ada kemampuan anak-anak yang berbeda-beda gitu. Kemudian guru diharapkan memiliki gaya belajar yang bisa melakukan pendekatan terhadap masing-masing kemampuan anak-anak. Itu yang diharapkan. Kemudian apa tujuannya? Untuk menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam mencapai potensinya. Itu yang diharapkan dengan pembelajaran diferensi. Masalah dengan strategi yang bagaimana yang dikatakan Bu Siani tadi itu. Jadi harapannya dengan konsep pembelajaran berdiferensi ini setiap anak mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan sesuai kemampuan masing-masing. Ya ini buat device ini. Jadi saya ulang bahwa pembelajaran diferensi tadi yang saya sudah berkata bahwa harapannya masing-masing anak didik kita itu mempunyai kesempatan belajar sesuai kemampuannya masing-masing. Sehingga dengan kondisi itu diharapkan seorang pendidik mampu berkreasi bagaimana cara belajarnya tepat sasaran terhadap anak didiknya. Kita aja tambahnya Pak Chandra. Terima kasih Bu Siani. Iya Bapak. Terima kasih Pak Firman atas paparan tambahannya. Jadi intinya Bapak Ibu apa yang dipraktikkan oleh Bunda Sri
ada yang sebagian siswa yang mungkin menggunakan mencatat di buku pelajaran atau buku panduan, itu mungkin seperti itu. Ya Pak Chandra, saya juga seperti itu menyimpulkannya. Jadi kita memperhatikan ke siswa, jadi di proses, di produk, kemudian di konten. Kalau saya membacanya seperti itu. Kemudian sambil memperhatikan setiap kebutuhan siswa itu ya Bapak ya, kebutuhan siswa. Jadi kita siapkan berdiferensiasi sesuai produk, kemudian proses dan konten. Jadi sesuai kebutuhan siswa kita siapkan. Begitu. Kalau teman-teman nggak tanya, saya tanya lagi nanti deh ya. Ayo silakan yang lain. Oke, pertanyaan yang kedua, silakan Bapak Ibu. Nelly Maviolita, silakan Bu Nelly. Ya, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Bu Nesri untuk kesempatannya. Yeah. Ini melanjutkan mungkin dari pertanyaan Pak Firman tadi, timbul pertanyaan saya. Kan tadi di sini pembelajaran yang berdiferensiasi dengan model pembelajaran discovery learning. Seperti kita ketahui, macam-macam model pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran di kelas kita. Nah, salah satu di antaranya itu adalah discovery learning. Nah, dan tiap model pembelajaran itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pernah saya membaca kalau di discovery learning sendiri ada kelemahannya, itu tidak semua peserta didik mampu melakukan penemuan. Sedangkan discovery ini adalah kuncinya di sini adalah penemuan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Nah, menyikapi dari berdiferensiasi anak yang berbeda minat, berbeda bakat dan berbeda kemampuan, sedangkan kemampuannya di sini dalam kelas yang majemuk itu sangat berbeda. Kemudian dari kelemahan discovery sendiri, tidak semua peserta dapat menemukan penemuan dalam pembelajaran. Bagaimanakah cara kita untuk mengatasi jika kita menggunakan model pembelajaran discovery learning sendiri? Bagaimana kita mengatasi masalah yang siswa tidak dapat menemukan penemuan dalam pembelajaran itu? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Langsung Pak Chandra. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nelly. Nah, gimana Bu Dasri? Ya. Langsung dijawab atau satu penanya lagi? Tidak ada. Langsung dijawab. Wah, Bu Rispa. Bu Rispa ini mau menjawab pertanyaan atau mau nanya Bapak? Oh, bertanya. Ya. Nah, narasumber yang jawab. Terima kasih. Selamat malam, salam kenal semuanya. Terima kasih untuk kesempatan berikan diri saya untuk bertanya. Kalau saya lihat discovery learning ini untuk SD kelas 1, 2, 3 itu sepertinya agak sulit ya. Agak sulit karena jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Ya, noise. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih. Discover learning dengan memanfaatkan teknologi mungkin untuk di SD masih sulit pun ya. Karena SD itu pada umumnya belum diperbolehkan untuk membawa perangkat HP. Walaupun demikian, kalau saya biasanya menggunakan perangkat saya sendiri, ya. Kemudian laptop yang saya pinjam dari teman-teman yang mereka suka. Cuma ya itu kira-kira kalau seandainya itu diterapkan di SD itu yang seperti apa ya yang bisa kira-kira. Karena siapa tahu itu bisa menjadi satu masukan untuk saya karena saya suka sebenarnya untuk discover learning ini, cuma kesulitannya di situ kalau untuk yang teknologinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Risma. Jadi hampir sama ini Bunda pertanyaannya terkait discovery learning, bahwa setiap siswa dengan kemampuan yang berbeda itu mungkin ada kendala daripada model pembelajaran seperti ini. Nah, bagaimana kiat kita untuk
mencari hal-hal baru dalam pembelajaran terkait discovery learning. Maka silakan Bunda Sri. Ya, terima kasih. Saya mencoba menjawab, nanti barangkali ada yang mau menambahkan, boleh. Ada adik. Tak tutup ada anak saya. Saya mau menjawab Bu Nelly dahulu. Yang mana di sini tadi kan kita kelompokkan sesuai kegemarannya. Di antara kelompok itu tidak kalau saya mengamati misalkan yang video itu anak yang tidak bisa, kemudian yang melihat slide anak yang pintar semua tidak. Jadi di antara kegemaran tadi ada anak yang bagian bawah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Itu yang saya amati, Ibu. Jadi kita tetap memperhatikan setiap dari masing-masing individu, walaupun tadi saya kelompokkan. Jadi walaupun dikelompokkan, tetap memfasilitasi secara per individu. Jadi kalau saya berputar. Saya jarang sekali duduk. Jadi ngajar itu saya jarang duduk. Sehingga saya pada waktu duduk itu kalau sudah masuk ke ruang guru, baru duduk. Sehingga pada waktu anak-anak berdiskusi kelompok, saya selalu berputar, barangkali ada yang ingin kita bantu. Tidak masalah. Kenapa? Karena ada anak yang diam, kadang diam, tapi dia mikir lain. Ada yang temannya ngerjakan, dia diam saja. Begitu. Kemudian ada yang satu kelompok itu tidak mengerjakan. Dia kenapa? Bingung apa yang mau dikerjakan karena discovery learning ini tadi kan harus menyimpulkan. Ada yang sulit itu kita dekati itu lebih daripada yang lain. Itu kalau yang saya lakukan. Jadi kalau yang anak yang pandai misalkan sudah dekat bisa nak gitu. Aman Ibu, biasanya begitu. Oke, pintar. Saya putar ke sana ya. Ya, saya putar. Kalau tidak ada yang tanya, selalu saya berputar. Kemudian selain berputar, saya selalu menyapa. Setiap kelompok itu saya menyapa. Nanti Bapak Ibu kalau lain kali ingin tahu, saya punya foto yang tidak bisa saya hitung. Foto yang mana yang mau saya ambil itu tidak bisa saya hitung. Kenapa? Karena proses yang saya buat di kelas itu, saya ambil fotonya. Karena saya memikir barangkali suatu saat bisa dipakai. Contohnya yang tadi itu. Oh ini bisa dipakai saya begitu. Sehingga salah satunya tadi seperti itu Bu Nelly. Jadi saya fasilitasi satu diri saya menjadi fasilitator, yaitu bahwa kita siap menjadi sumber jika untuk bertanya siswa. Yang kedua kita arahkan. Karena anak-anak ada yang membawa HP, kita arahkan. Kalau kita berada jauh dari siswa tersebut, kamu buka HP kamu. Kenapa HP-nya dibawa kalau tidak dipakai? Saya begitu. Jadi senang anak-anak. Kenapa? Wah, ada yang jawab gini, betapa senangnya saya. Saya senang kalau setiap hari pelajaran matematika. Saya kaget ada murid saya seperti itu Bapak Ibu. Tadi lewat juga begitu, karena ini saya mantau mahasiswa yang mengajar, saya lewat Bu Sri saja yang mengajar. Seperti itu Bapak Ibu, karena saya selalu berusaha memperhatikan dengan baik, berusaha melaksanakan refleksi setiap saya mengajar, barangkali saya ada kekurangan. Kemudian tadi saya lanjutkan, ada yang nggak membawa HP itu satu kelompok itu kadang hanya ada yang bawa 4 orang, yang bawa HP itu hanya 1. Seperti itu saya tidak boleh lengah Bapak Ibu, karena ada siswa, kenapa kamu kok nggak bisa menjawab? Saya enggak bisa Bu, ini gimana Bu? Kamu punya apa yang kamu bawa? Saya enggak bawa HP Bu, tadi enggak boleh dengan ibu saya. Ada yang begitu. Karena itu, oh kalau enggak boleh berarti kamu ada buku paket kan? Gitu iya. Sekarang dibuka buku paketnya. Begitu Bapak Ibu. Saya nyiapkan ada 1 buku panduan dari luar juga begitu. Saya bawa ke kelas, kemudian saya bagi. Sehingga tidak hanya buku paket yang wajib, ada buku paket yang lain. Begitu saya menyikapinya. Yang kedua ya Pak Chandra, untuk Bu Rispa kalau di SD. Betul Bu Rispa, saya juga mikir, kebetulan saya SMP, makanya saya masih agak ringan melaksanakannya discovery learning-nya itu karena di SMP. Sedangkan kalau di SD saya juga sempat berpikir itu kapan ya kita bisa berdiskusi model apa yang cocok di SD, begitu Bu Rispa.
Sehingga barangkali discovery learning-nya itu di SD itu mungkin agak ringan, kalau saya gitu, tidak terlalu rumit dengan LKPD yang kita berikan ke siswa, tapi kita tetap melatih menuju siswa menemukan sendiri. Tetap kita fasilitasi seperti yang saya berikan tadi, tapi jangan terlalu tinggi, ya disesuaikan dengan materi SD. Sehingga nanti mungkin yang guru SD bisa berbagi di sini Pak Chandra, barangkali nanti ada yang Bapak Ibu guru SD melaksanakan bagaimana, itu bisa kita sharing di sini. Begitu Pak Chandra, Bu Rispa dan Bu Nelly ya. Kalau ada kurangnya bisa ditambahkan. Ya, sama-sama. Oke, ada yang masih, kita buka sesi yang kedua, penanya dengan 3 pertanyaan. Ada Pak Tamaryono Darusman, ini sudah resen. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Dengar Bapak. Pak Ferry. Ingin bertanya kepada kan tadi saya ingin berfokusnya pada model pembelajaran discovery learning. Kalau pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bapak Ibu guru semua. Oh ya, perkenalkan, saya belum perkenalan ya tadi. Iya. Nama saya Tumaryono Darusman. Saya dari SDN 1 Bojong Kenyot. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan mungkin sebagian besar dari kita sudah paham lah ya, sudah tahu, sudah dengar lah, paling tidak dengar. Tapi kalau model pembelajaran yang disebut discovery learning itu mungkin bagi saya sendiri itu masih asing begitu, discovery learning. Nah, yang ingin saya tanyakan Ibu narasumber, discovery itu kan berarti menemukan ya? Iya. Nah, ya artinya melalui proses atau sintak tahapan-tahapan tertentu yang pada akhirnya adalah ditarik suatu generalisasi atau kesimpulan, mungkin gitu ya, kalau discovery ya. Iya. Menemukan sesuatu kan artinya ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu bedanya apa ya dengan model pembelajaran yang serupa, misalnya inquiry atau kan pada akhirnya nanti menarik kesimpulan ya, sehingga harapannya kesimpulan itu juga menjadi suatu baru yang memecahkan masalah atau problem solving. Dan apa bedanya Bu di antara model pembelajaran discovery learning, inquiry, dan problem solving? Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Pak Chandra. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Tumaryono dari SD dari Bojong Kenyot ya. Kemudian Bu Lesri, apakah langsung dijawab pertanyaannya ini atau kita tampung terlebih dahulu? Langsung boleh Bapak. Oke, baik. Maka silakan Bu Lesri untuk menjawab pertanyaan. Ya. Atau mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau berbagi. Boleh. Boleh enggak Bapak, ya. Bapak? Boleh Bapak. Ya, sambil kita sharing ya Bapak ya. Ya, karena saya itu pertanyaan dikasih melarikan diri sampai jatuh. Barangkali Bapak Ibu ini yang ada di sini ada yang pernah melaksanakan tadi model-model pembelajaran. Boleh, tidak harus. Problem based learning, discovery based. Nah, perbedaan darinya ini apa nih? Mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan sintak pembelajaran yang sudah Bapak Ibu laksanakan. Mungkin dari sekian peserta ada nih yang mau menjawab pertanyaan dari Bapak Tumaryono. Silakan Bapak Ibu. Mungkin saya nambahkan dikit ya Pak ya. Ya. Ya, maka Bu Mardi. Ya, silakan Bu Mardi. Barangkali bisa diterima nantinya nggih. Kalau menurut saya seperti yang disampaikan Pak apa tadi? Pak Ferry. Pak Tumaryono. Discovery betul, artinya menemukan berdasarkan kamus tuh. Ini pembelajaran atau sedang belajar. Sehingga bisa dikatakan bahwa discovery learning itu adalah metode pembelajaran yang menerapkan inquiry based instruction. Kira-kira begitu nggih. Jadi
metode pembelajaran yang menerapkan inquiry based instruction, di mana metode pembelajaran discovery learning ini akan mendorong siswa untuk menyelidiki sendiri, membangun pengalaman dan pengetahuan di masa lalu, menggunakan intuisi, bisa juga imajinasi, kreativitas untuk mencari informasi yang baru, sehingga mampu menemukan fakta atau korelasi yang diperoleh dengan kebenaran yang baru. Sedangkan kalau tadi kaitannya dengan problem based learning atau PBL, kalau PBL itu pembelajaran berbasis masalah, di mana dalam proses pembelajaran itu siswa diarahkan diberikan pembelajaran berupa pertanyaan. Kalau sekarang itu di PMM itu pertanyaan pemantik atau tes diagnostik itu kalau saya memahaminya ya. Nah, dari tes itu kemudian diberikan kepada siswa, dari siswa dijawab mungkin kalau di awal, karena di awal itu bisa dijawabnya dengan lisan. Dengan menjawab lisan kita bisa menggali pertemuan jawaban dari anak-anak. Kalau memang jawabannya benar, mungkin bisa dengan menggunakan metode TOPI ya, benar dan lancar, diberi TOPI warna hijau. Kalau yang agak ragu-ragu dikasih kuning. Kemudian yang tidak menjawab sama sekali dikasih warna merah misalnya. Sehingga nampak dalam kelas itu akhirnya jadi berdiferensiasi. Tapi tujuan akhirnya sama, yaitu anak akan mampu belajar sendiri dan mengetahui kemampuannya sendiri dan bisa memecahkan masalahnya sendiri secara aktif. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Mardi Utami ya atas pertanyaan dari Pak, menjawab pertanyaan dari Pak Tumaryono. Bagaimana Pak Tumaryono, jawabannya sesuai atau saya tambahkan Pak? Atau mungkin ada ya Bu Bunda Sri mungkin ya. Saya mencoba ya Pak ya. Tadi Pak Tumaryono kita disuruh membedakan yaitu discovery learning, inquiry sama PBL. Kalau yang kami ketahui untuk discovery learning itu kan penemuan Bapak. Jadi sintaknya yaitu kita awal memberi rangsangan, yaitu memberi stimulus. Jadi awal kita beri stimulus anak-anak. Setelah kita beri stimulus, kemudian anak-anak mengidentifikasi masalah. Jadi kita berikan masalah, ini dikerjakan dengan kelompoknya. Setelah di kelompok tersebut, anak-anak mengumpulkan data. Yaitu data collection itu dikumpulkan bersama kelompoknya. Selain dikumpulkan, dia diolah. Datanya diolah dengan melihat buku-buku, dengan sumber-sumber dimanapun. Setelah selesai, dibuktikan itu Bapak, dibuktikan, diverifikasi dengan presentasi juga itu dibuktikan, dan terakhir ditarik kesimpulan dari masalah atau stimulus identifikasi masalah tadi, ditarik kesimpulan. Sedangkan kalau PBL beda dengan discovery learning. PBL itu tidak diberi stimulus. Kalau yang kami tahu, PBL itu langsung anak-anak diberi masalah. Setelah diberi masalah bersama kelompoknya, anak-anak menyelesaikan masalah tersebut bersama kelompoknya. Kita tetap menjadi memantau pekerjaan tugas anak-anak dalam berkelompok seperti yang saya sampaikan tadi dengan berputar, tapi tidak ada stimulus. Itu yang saya tahu bedanya jauh, tidak ada stimulus. Dengan berdiskusi sendiri anak-anak tadi, terakhir setelah itu dia menemukan sendiri, enggak menemukan ya Bapak ya, tadi kan masalah, dari masalahnya tadi tidak ada stimulus, tapi kemudian ditemukan sendiri dengan anak-anak, dengan kelompoknya. Ya tetap dibuat kesimpulan, kalau menurut saya tetap karena masalah. Sedangkan kalau inquiry, yang saya tahu inquiry itu kan mencari Bapak ya. Inquiry itu kan artinya pencarian begitu.
karena pencarian di sini anak-anak disiapkan untuk mencari, kalau menurut saya itu. Jadi anak-anak disiapkan untuk mencari, menjadi ahli di dalam melakukan pencarian. Sehingga di sini dalam ahli tersebut dia melakukan pencarian untuk mencari solusi atas suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Jadi gitu. Jadi sepertinya yang dipentingkan pencariannya, kalau saya seperti itu. Kalau yang di inquiry itu ya, tapi tetap diberikan suatu masalah, tetap begitu, tapi di fokusnya kelihatannya menjadi ahli dalam melakukan pencarian. Mungkin begitu Bapak, barangkali ada yang mau menambahkan boleh. Silakan Pak Chandra. Terima kasih Bunda Sri. Mungkin pertanyaan dari Pak itu Pak. Gimana Pak? Pertanyaannya gimana Pak? Jawabannya? Pak Renonya hilang. Loh. Oh, datang lagi ada. Iya, iya. Maka Pak Atu Mariono. Atau ini ada Pak Firman ini sudah. Waduh, maaf saya terlempar ini. Sudah selesai menjawabnya Bapak. Gimana ini Pak Atu Mariono? Jadi mungkin dari sintak pembelajaran baik discovery learning mungkin tujuannya sama. Mungkin cara yang dipakai modelnya ini berbeda dari model-model pembelajaran. Iya, betul seperti itu. Gimana Pak? Barangkali mungkin ada sesuatu yang masih saya kalau bicara model kan artinya begini ya. Discovery learning itu kan model juga ya, bukan metode ya. Bukan. Saya tadi minimal ada metode itu mungkin tidak tepat juga kalau dibilang metode ya, karena itu model ya. Lebih spesifik lagi, lebih teknis model itu ya. Maksud saya perbedaannya apa sih Bu ya? Kalau kan sama-sama gitu ya tentang proses yang dilalui untuk mencari satu kesimpulan, baik itu model pembelajaran ini kan itu ya, pada akhirnya itu menarik satu kesimpulan gitu ya, menemukan satu kesamaan gitu ya. Kemudian inquiry juga sama kan, mencari suatu kesimpulan juga. Kemudian problem solving juga sama, mencari cara bagaimana pada akhirnya masalah itu dipecahkan begitu ya, memecahkan masalah. Bedanya di mana Bu? Saya masih belum paham. Mohon maaf, mungkin tadi sudah dijawab tapi saya terlempar, mohon maaf sekali. Gitu. Sudah dijawab tadi Bapak. Oh gitu ya. ya, mungkin ada tambahan gini, tadi Pak Firman ini tadi sudah present, barangkali mau menjawab. Yang pertama, ya terima kasih Mas Chandra. Yang pertama saya ingin tahu Pak Tumarjono ini lokasi di mana? Kayaknya di daerah terpencil, jadi suaranya agak keras, nggak bagus sama sekali. Jadi kasihan nih kayaknya Pak Tumarjono kondisinya terpencil sehingga kadang-kadang terlempar gitu Pak. Pak, saya di SD Bojongkonyo Pak, daerah 3T Pak. Nah itu makanya, jadi ketika menjawab akhirnya nggak tersampaikan tadi ini. Jadi Bu Marti sudah menjelaskan secara detail. Kalau pandangan saya nih Pak Tumarjono, Pak Chandra, Bu Sriani, bahwa 3 hal itu kayak bersambungan semua gitu. Jadi ada masalah, kemudian dicarikan pemecahan masalahnya, kemudian dilakukan penelitian atau penggalian masalah, ditemukan solusinya gitu. Jadi ada problem solving, kemudian ada inquiry-nya, kemudian ada discovery-nya gitu. Jadi ada menemukan pemecahan masalahnya gitu. Ini kayak bersambungan gitu. Tinggal bagaimana apa sesuatu tadi itu. Jadi contoh begini, kapan hari ada anak yang sedikit kritis ini Bu Sriani, Pak Tumarjono, Pak Chandra, Bu Mardi. Suatu ketika tahu-tahu anak bertanya, Pak, bagaimana kalau seandainya bumi ini oksigennya bertambah 2 kali lipat? Saya nggak bisa bayangkan kalau kemudian seorang guru tidak jadi menggali informasi gitu loh. Artinya anak tersebut kan sudah melakukan sesuatu namanya discovery kan ya, atau menemukan sesuatu yang mungkin ada 2 hal, mungkin dia tahu, mungkin dia sekedar mungkin dia tidak tahu tapi tidak detail,
yang lengkap gitu, Bu Usiani, Pak Chandra. Dari 3 hal tadi itu ada masalah, ada inquiry-nya, ada penelitiannya, ada semacam penemuannya, maka akan terpecahkan sesuatunya yang diharapkan tadi itu, terjawab apa yang ditanyakan anak tadi itu. Seperti itu gambarannya Bu Usiani. Sehingga harapan kita dengan adanya yang sekarang metode pembelajarannya, harapannya anak-anak lebih kreatif, lebih komunikatif yang diharapkan. Dengan course seperti ini akan muncul anak-anak yang komunikatif, anak-anak yang berani menyampaikan pendapat. Nah, sekali lagi tidak ada kata salah dalam berpendapat. Makanya dalam hal awal tadi saya sampaikan harapan kita teman-teman selalu berani menyampaikan pendapat ya. Dengan harapan dari situ teman-teman lebih mengembangkan kemampuannya. Itu sih, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Firman. Nah, jadi gimana Pak Mariono? Ya mungkin ini ya, mungkin nambah satu lah ya. Ini maksud saya ingin tahu saja Bu Sri ya. Kalau Bu Sri kan setahu saya tadi mengajarkan, kalau saya tidak salah ya, mohon koreksi kalau saya salah. Bu Sri itu kan mengajarkan mata pelajaran matematika ya untuk jenjang SMP gitu ya. Sepengetahuan Ibu di teman-teman Ibu yang mengajarkan mata pelajaran lain nih ya, apakah model pembelajaran discovery learning itu bisa digunakan untuk mata pelajaran yang non sains gitu loh. Yang sains kan matematika IPA lah ya, matematika IPA. Apakah kemudian misalnya kayak saya Bu, saya kan guru bahasa ini ya, bahasa kalbu Bu gitu. Jadi apakah bisa digunakan model pembelajaran discovery learning ini untuk misalnya mata pelajaran bahasa atau yang ilmu sosial lainnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bunda Sri mau menjawab atau mungkin ada yang lain? Ada yang lain barangkali melengkapi atau membantu menjawab. Harusnya bisa ya Pak Chandra ya. Bisa. Harusnya bisa, tapi kita sapa dulu ini. Mata yang mata pelajarannya bukan matematika. Harusnya bisa. Ya. Bisa, ya bisa. Bu EKWD ini mungkin PAI barangkali. Mungkin Bu EKWD silakan diaktifkan mikrofonnya untuk menjawab tadi, apakah discovery learning ini bisa dipakai untuk mata pelajaran lain selain sains. Nah, kita beri kesempatan untuk menjawab barangkali dari pertanyaan Pak Tumaryono. Silakan Bu Ekawiti. Halo Bu Ekawiti. Nah, Bu Ekawiti masih mungkin lagi ada keperluan ini. Mungkin diberi kesempatan ke Bapak Ibu yang lain atau langsung dijawab sama Bunda Sri ini. Kalau saya jawabnya bisa Bapak, tapi saya belum pernah tahu mempraktekkan di guru lain, karena walaupun saya selaku supervisi dari kelompok matematika dan sains itu yang saya tahu. Tapi kalau di pelajaran bahasa, di pelajaran IPS, mohon maaf memang saya belum pernah supervisi di pelajaran itu Bapak. Sehingga di sini saya ingin dari Bapak Ibu guru yang lain, selain pelajaran sains, matematika itu bisa menjawab. Begitu Pak Chandra. Harusnya bisa kalau menurut saya, tapi bagaimana siapa yang sudah bisa mempraktekkan begitu. Ya, terima kasih Bunda Sri. Jadi intinya Pak Tumaryono, setiap model apa ya? Model ya? Model. Model pembelajaran, entah itu problem based learning, inquiry dan sebagainya. Bisa. Mungkin ya bisa. Karena Bunda Sri mungkin inquiry, discovery learning itu bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk pembelajaran mata pelajaran selain sains dan matematika. Seperti itu. Satu penanya lagi, mudah-mudahan jawabannya sesuai nih Pak Tumaryono. Kita sampai 21 ya, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Maka Bapak Ibu, satu penanya terakhir untuk sesi webinar kali ini. Silakan Bapak Ibu, present terlebih dahulu sebelum mengajukan pertanyaan.
Tidak ada Pak Chandra. Mik. Oke, tidak ada ya. Nah, sekarang berarti saatnya kita memberikan pertanyaan untuk door prize pada webinar kali ini. Oke, maka Ibu dahulu untuk siapa yang tercepat resen dulu ya Pak ya. Resen dengan 5 hitungan ya. Resen dulu atau pertanyaan dulu Pak Chandra? Lebih asik resen terlebih dahulu Bunda Sri ya. Ya. Nah, silakan ini. Siap-siap Bapak Ibu, 5 hitungan yang resen terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan dan door prize dari Bunda Sriani ya. Siap-siap Bapak Ibu ya. 5, 3, 2, 1. Ya, Pak Tumaryo. Wah, asik, winter memang. Tumaryono Darisman ini. Pertanyaannya dari siapa nih Bunda Sri nih? Atau pertanyaan ini dari Bunda Sri langsung ya? Ya. Tadi saya minta bantuan Pak Chandra, sudah tadi saya beri. Silakan Pak Chandra, dibacakan. Iya. Nanti saya bacakan ya. Oke, siap Pak Tumaryono untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bunda Sri. Waduh, deg-degan saya ya. Waduh. Berarti masih normal nih Pak Tumaryono. Oke, pertanyaannya Pak Tumaryono. Berapa jumlah narasumber Calon Bapak. Oh, calon ya. Oh, Pak, Bu. Berapa jumlah calon narasumber PBB gelombang ketiga dari Kabupaten Malang? Mangga, Pak. Waduh. Coba. Saya tadi sepertinya belum masuk ini ya. Narasumber apa tadi? Berbagi praktek baik. Berbagi praktek baik dari Kabupaten Malang, Pak. Berapa? Ini saya nggak menyemaki ada ini ya. Tapi ya coba saya tebak saja lah ya. Kalaupun salah ya silahkan ke yang lain lah ya. Itu saya tebak jumlahnya ada 6. Gimana Bunda Sri? Jawabannya sesuai tidak ini? Jawaban Pak Tumaryono. Salah. Oh, salah Pak Tumaryono. Lanjut ke yang nomor 2 Pak, resen kedua, biar mencoba. Ini ada Burina Bakara. Halo Burina, aktifkan dulu mikrofonnya. Kemudian dari sekolah mana? Dan menjawab pertanyaan dari berapa jumlah calon PBB dari Kabupaten Malang. Mangga Bu. Tadi juga kurang menyimak, tapi tebak-tebak buah manggis ya. Ada 4. Ada 4. Oke, jawabannya gimana Bunda Sri? Enak diurut aja, satu betul. Masih salah. Masih salah. Iya, mohon maaf. Oke, Pak. Penanya berikutnya, penanya. Resen berikutnya ini Bu, ada Bu Muftihatul Fitri ya. Muftihatul Fitri, silakan Bu Muftihatul Fitri menjawab pertanyaan. Saya ulangi pertanyaannya ya. Berapa calon narasumber berbagi praktik baik dari Kabupaten Malang? Mangga Bu. Ya, kalau saya 2 Pak. Oh 2. Gimana Bunda Sri, jawabannya sesuai tidak? Tidak. Harus. Masih kurang tepat. Oke. Lanjut dulu Pak. Lanjut dulu. Sampai yang Enak diurutin 1, 2, 3. Kamu ada lagi. Ayo Pak Firman harusnya tahu. Pak Firman harus tahu. Berikutnya ada Ibu atau Bapak ini? Rifka Daily. Silakan Bu Rifka Daily. Daily ya. Bu Rifka, bukan Bu Risma ya. Bu Rifka Daily. Silakan Bu Rifka. Buka mikrofon dulu. Ya, dibuka dulu mikrofonnya Bu. Ya, halo. Selamat malam. Bu Rifka.
jadi Tumari ini. Bu Ripka silakan dibuka Bu Ripka. Pak Firman saya beri kesempatan. Oh, sekarang. Bu Rifka, gimana ini untuk Bu Rifka, Bunda Sri? Iya, Bu Rifka. Kita panggil sebentar, kalau enggak ya kita tinggal, Pak. Oke, kita 3, ya. Hitung sampai 3, kalau tidak ada. Susah mikrofonnya. Oh. Oke, boleh. Biar jawab di chat, Pak. Oke. Mikrofonnya nggak bisa buka di chat. Kalau mikrofonnya nggak bisa dibuka. Nggak di chat kah? Dia tulis di chat. Ya, biar di chat, Pak. Ya, tulis di chat tuh. Saya rasa itu juga benar juga, mikrofonnya HP kan di dalam ya, jadi susah dibuka. Susah dibuka, betul, Pak. Ya, tulis di chat aja jawabannya Bu Rifka. Gimana Bunda Sri? Dihitung ya, kita sama-sama Ya. hitung nih. 3 hitungan. Bu Ripka bisa nulis di chat. 5, 3, 2, 2 orang. Gimana jawabannya Bunda Sri? salah. Masih salah, kurang. Kita beri kesempatan, saya beri. Tadi sudah dijawab, gak salah, jawab 2 lagi. Sekarang saya beri kesempatan kepada Sekretaris Koperdi Pak Chandra. Oke, kita beri kesempatan untuk Kita beri waktu 3 menit buka di laptop. Sebenarnya ada di laptopnya Sekretaris Koperdi. ya, silakan Pak Firman untuk menjawab pertanyaan. Saya ulangi pertanyaannya. Berapa jumlah calon narasumber berbagi praktek baik dari Kabupaten Malang? Silakan Pak. Dihitung itu dia sibuk buka laptop. Nggak adil. Enggak, saya nggak jawab, buat tanya. Kalau ditanya tentang discovery learning, saya jawab. Oke, gimana Bunda Sri? Ya, kita song ya Pak ya. Saya jawab ya Bapak. Ternyata Bapak Ibu, karena itu di sini saya mohon jangan kalah dengan Bapak Ibu guru yang lain yang ingin belajar lebih maju. Di Kabupaten Malang ada 29 untuk calon narasumber berbagi praktek baik. Nah, Saya tadi mau jawab itu, Bu. sayang sekali kalau yang lain tidak ikut, bahkan Kabupaten Malang ada 29. Masih ada waktu 4 menit ke Ya. depan Cep- sebelum acara. Kita ulang cepat-cepatan Pak. Saya berikan tetap biar diulang kembali. Ayo. Apa pertanyaan lain atau itu saja Pak Chandra? Pertanyaan lain loh. Pertanyaan lain. Oh. Ya, Pertanyaan tetap aja, pertanyaan enak, pertanyaan berapa jumlah itu tadi. Iya. Enak. Tetap tapi cepet-cepetan gitu aja. Ya. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kita mulai hitungan kelima. Cepet tapi tetap tapi cepet-cepetan gitu ya Pak ya? Iya, paling cepat ya. Belum ini Pak. Loh, belum. Belum saya coba. Belum kita hitung. Hitungan ketiga. Nanti terlebih dahulu itu yang akan dijawab. Loh, belum. Bu, belum Bu. Turunkan terlebih dahulu Bu ya. Oke, baik. Ya, 1. Oke, Pak Tumaryono. Waduh. Silakan Bunda Sri, pertanyaannya Bunda. Halo Bunda. Ya, Pertanyaannya Bunda. pertanyaannya sama. Berapakah jumlah calon narasumber terbaik di Kabupaten Malang? Siapakah anggota Koperdi yang menjadi calon narasumber Kabupaten Malang? Loh, tanya Pak Tumaryono atau Bu Zaituni? Pak Tumaryono. Silakan Pak Tumaryono. Pak Tumaryono, Pak Chandra kita beri. Sudah
jawab Bu Sriani. Jumlahnya berapa Bapak? Jumlahnya? Jumlah apa tadi, maaf? Jumlah peserta seluruhnya? 29. Nah. Nah, gimana udah dijawab semua ah. Saya nggak jadilah kalau gitu. Gimana Bunda Sri? Nggak tahu gimana itu. Ya. Ganti pertanyaan. Ganti pertanyaan. Jangan ganti pertanyaan. Kita konsekuen. Sudah saya berikan 1 hadiah kepada Bapak Tumaryono. Silakan kirim ke Pak Chandra nomor WA-nya. Waduh, saya nggak pakai WA. Nah, ya saya ngirim apa? Kirim saya aja, Pak. Saya juga boleh. Saya kirim nomor HP aja, Pak. Buat Meli juga pernah dapat ya. Oh, kirim nomor HP ya, kirim nomor HP. Kalau nomor HP ada, kalau nomor WA saya nggak ada. Oh ya weh, ya sudah nomor HP ya Pak Chandra ya. Ya, saya nggak mau kok Bun. lewat ini aja Pak. 2 orang Pak, 1 Pak Tumaryono, besok saya kirim pulsa. Lama kirim, besok. Besok karena sekarang jauh saya belinya. Aduh, besok gimana kalau besok Pak sekolah tambah tutup ayo. Besok bisa. Kan libur besok sekolahnya. Gak tutup, sebelah saya buka. Berada di layang Mbak aja. 1 lagi ya Pak. Baik Bapak Ibu. 2 orang Pak, 1 lagi enggak apa-apa. Terus biar yang memberi pertanyaan Pak Tumaryono sekarang. Oke, sekarang yang akan memberi pertanyaan Pak Tumaryono. Bu Miftahul, mohon diturunkan terlebih dahulu. Biasanya diturunkan semua dulu ya. Oke, hitungan ke-5 Bapak Ibu. Siapa yang tercepat? Belum. Belum. Belum ya. 5, 4, 1. Bu Nelly ini yang paling tercepat. Silakan Pak Tumaryono untuk Memberi pertanyaan ke Bu Nelly, saya yang ngasih hadiah. Ya. Aduh, ini kok jadi saya ngasih pertanyaan ya. Jangan sulit ya Pak. Enggak sulit. Kan tadi membahas discovery learning ya. Ya. Jadi saya mau kasih 1 pertanyaan tentang discovery learning. Apakah sintaks ketiga dari model pembelajaran discovery learning? Ayo dihitung ya Pak Chandra ya. Tadi suara siapa barusan? Bu Nelly Pak, harusnya Pak yang jawab. Harusnya. Iya, tadi suaranya Bu Nelly. Iya. Pengumpulan data sintaks ketiganya. Oke. Betul sekali ya, pengumpulan data. Betul sekali. Gampang kan? Gampang. Dua-duanya buat saya ya. Oke, berarti sudah ya? Kayak pun agak sangat takut-takut ono Pak Chandra. Iya, iya. Ada sudah 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh peserta. Baik, sebelum kita tutup, jadi saya sini sebagai moderator ingin menyampaikan kesimpulan pada webinar pada malam hari ini. Jadi pembelajaran yang diferensiasi, Bapak Ibu peserta webinar mungkin tidak asing atau tidak asing di telinga ya, itu sudah terbiasa menggunakan pembelajaran, tapi dengan model-model pembelajaran, baik pembelajaran discovery, problem dan sebagainya, itu mungkin bisa disiasati oleh Bapak Ibu. Di mana tujuannya dalam proses pembelajarannya ini di discovery learning lebih mengajak peserta didik untuk mengeksplor penemuan-penemuan baru dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu kesimpulan dari webinar pada malam hari ini. Begitu, mari kita sama-sama tutup pembelajaran. Mungkin ada quote statement dari Mbak Sriani. Tidak usah Bapak, terima kasih karena waktunya sudah malam. Iya. Oke,
salah ucap dan salah tingkah atas paparan dari narasumber kru yang bertugas serta jajaran dari Koperdi serta saya sendiri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di webinar-webinar selanjutnya Bapak Ibu tetap mengikuti program webinar selanjutnya. Dan itu saja, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.